Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan nama saya Robi atau Adawiyah dengan 1922311029 dari kelas gizi 5A. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum survei konsumsi pangan mengenai analisis asupan gizi menggunakan metode Estimated Food Records atau EFR. Selanjutnya ini ada analisis kecukupan energi responden IRR, di mana untuk menentukan hal ini itu kita harus melalui beberapa cara. Itu yang pertama adalah menghitung indeks massa tubuh atau IMT, di mana dalam hal ini didapatkan bahwa IMT responden adalah 21,08 kg per meter kuadrat, di mana ini tuh termasuk dalam kategori normal, yang berarti bahwa status gizi dari responden ini berada pada kondisi baik, tidak mengalami kelebihan maupun kekurangan berat badan, sehingga secara umum itu proporsi antara berat dan juga tinggi badan itu sesuai. Lalu selanjutnya ada perhitungan basal metabolic rate atau BMR, di mana dalam hal ini digunakan rumus BMR dari Harris Benedict, dan didapatkan bahwa hasil BMR-nya adalah 1324,4 kilokalori per hari, di mana angka ini tuh menggambarkan jumlah energi minimal yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan fungsi vital seperti bernapas, memompa darah, menjaga suhu tubuh, serta menjalankan proses metabolisme dasar. Langkah ketiganya adalah menghitung specific dynamic action atau SDA dengan cara mengalihkan 10% BMR itu. Nah, didapatkan bahwa perhitungan SDA responden itu adalah 132,44 kilokalori, di mana SDA ini menunjukkan energi tambahan yang diperlukan tubuh untuk mencerna, menyerap, dan juga memetabolisme zat gizi dari makanan. Dengan demikian, SDA ini menjadi komponen yang turut menambah kebutuhan energi dari responden. Lalu selanjutnya ada menghitung energi aktivitas fisik, di mana dalam hal ini faktor aktivitas fisik responden adalah 1,55 atau dikategorikan ke dalam aktivitas sedang, sehingga untuk kebutuhan energi responden ini didapatkan angka 2.258,1 kilokalori per hari, di mana nilai ini tuh mencerminkan total energi yang diperlukan tubuh untuk menunjang aktivitas sehari-hari di luar kebutuhan metabolisme dasar, sehingga ini tuh menjadi acuan kecukupan energi harian dari responden. Nah, setelah menghitung empat tadi itu didapatkan meng, Nah, setelah menghitung keempatnya tadi itu didapatkan analisis kecukupan energi NR sebagai berikut, di mana dari hasil analisis tersebut diketahui bahwa kebutuhan energi responden adalah 2.258,1 kilokalori per hari, sedangkan asupan energi harian yang diterima oleh responden atau intake-nya itu hanya sebesar 1.326 kilokalori per hari, sehingga presentase pemenuhan energi hanya mencapai 59% dari kebutuhan, sehingga ini tuh termasuk dalam kategori defisit berat. Kondisi ini tuh menunjukkan bahwa energi yang masuk ke tubuh responden INR ini belum mencapai kebutuhan atau mencukupi untuk menunjang aktivitas dan fungsi tubuh secara optimal. Dan jika dilakukan dalam keberlanjutan, ini tuh dapat menimbulkan risiko masalah gizi maupun gangguan kesehatan. Nah, selanjutnya ini merupakan analisis kecukupan zat gizi makro INR, di mana berdasarkan analisis tersebut didapatkan bahwa sebagian besar asupan itu belum memenuhi kebutuhan, di mana asupan karbohidrat hanya 155,6 gram atau 28% dari kebutuhan minimal, yaitu 282,3 gram. Lalu untuk protein sendiri ada di angka 64,6 gram atau 11% dari kebutuhan minimal, yaitu 84,7 gram, dan juga lemaknya itu hanya di angka 49,9 gram atau 20% dari kebutuhan minimal, yaitu 50,2 gram. Dengan demikian, itu tuh dapat dikategorikan bahwa ketiga zat gizi makro itu kurang. Baik, selanjutnya ini ada analisis kecukupan zat gizi mikro INR, di mana dari hasil analisis tersebut itu didapatkan bahwa sebagian besar itu masih berada di bawah kebutuhan harian, di mana untuk asupan zat besi ini masih di angka 10,2 mg atau 57% dari AKG, untuk kalsiumnya 330 mg atau 33% dari AKG, untuk natriumnya 979,7 mg atau 65% dari AKG, untuk vitamin A itu 378 mikrogram atau 63% dari AKG, dan untuk vitamin C itu 12 mikromiligram atau 16% dari AKG, di mana kelima zat gizi mikro ini tergolong kurang. Sementara untuk zinc sendiri itu ada di angka 146,3 miligram atau 1.829% dari AKG, di mana itu dia tuh lebih. Baik, selanjutnya ini ada validitas data asupan energi responden INR menggunakan metode Goldberg Cutoff, di mana di sini itu diperoleh nilai energi intake atau EI sebesar 1.326 kilokalori, dan juga nilai basal metabolic rate atau BMR itu sebesar 1.324,4 kilokalori, di mana perhitungan rasio EI terhadap BMR itu menghasilkan nilai 1,0. Nah, menurut kriteria Goldberg Cutoff ini, nilai rasio tersebut menunjukkan bahwa data asupan energi responden termasuk dalam kategori underreporting. Artinya terdapat kemungkinan bahwa pencatatan asupan energi responden itu lebih rendah dari konsumsi sebenarnya. Nah, itu tuh sehingga menyebabkan hasil estimasi asupan energi itu perlu diinterpretasikan dengan hati-hati, karena berpotensi tidak mencerminkan kondisi konsumsi secara aktual.
Baik, selanjutnya ini ada analisis kecukupan zat gizi makro pada kelompok, di mana dari hasil analisis tersebut didapatkan bahwa sebagian besar itu belum memenuhi kebutuhan harian, mana untuk asupan energi itu 1104, untuk karbohidrat 155,6 gram, untuk protein 64,6 gram, dan untuk lemaknya sendiri itu 49,9 gram, di mana secara keseluruhan itu energi dan zat gizi makro kelompok ini tuh kurang. Nah, jika hal ini dibiarkan dalam kondisi berkelanjutan, ini tuh dapat mempengaruhi status gizi dari kelompok. Nah, selanjutnya ini ada analisis kecukupan zat gizi mikro kelompok, di mana berdasarkan hasil analisis tersebut itu didapatkan pemenuhan kebutuhan yang bervariasi. Untuk zat besinya itu 7,4 mg atau 41% AKG, untuk kalsiumnya 391 mg atau 39% AKG, dan untuk natriumnya itu 926 mg atau 62% AKG, di mana ketiga zat gizi mikro tersebut itu tergolong kurang. Nah, untuk zinknya sendiri itu 14,4 mg atau 180% AKG, untuk vitamin A sendiri adalah 815 mg atau 136% AKG, dan untuk vitamin C itu 104 mg atau 139% AKG, di mana untuk ketiga zat gizi mikro tersebut itu tergolong dalam kategori lebih. Nah, selanjutnya itu penutup, di mana di sini ada kesimpulan dan saran, di mana untuk kesimpulannya sendiri itu didapatkan bahwa hasil EFR itu menunjukkan bahwa sebagian besar asupan energi makro dan mikro itu masih defisit. Nah, untuk individu INR sendiri itu energi, protein, lemak, kalsium, zat besi, natrium, dan vitamin A, vitamin C itu masih tergolong defisit. Sementara untuk zinc itu tergolong berlebih. Nah, untuk kelompoknya sendiri itu untuk energi, protein, lemak, zat besi, kalsium, dan natrium itu tergolong defisit. Sementara untuk vitamin A dan vitamin C itu tergolong berlebih. Perbedaan individu dan kelompok ini dipengaruhi oleh variasi konsumsi, pencatatan, dan juga kebiasaan makan yang tentu saja berbeda-beda. Nah, secara umum itu pola konsumsi mahasiswa itu masih tidak seimbang dan berisiko terkena masalah gizi. Nah, untuk sarannya itu meningkatkan asupan energi, protein, lemak, kalsium, zat besi, dan juga vitamin C, serta menggunakan kombinasi antara metode FR, mungkin bisa dengan Ericol atau FFQ untuk data yang lebih akurat. Dan yang terakhir ada melakukan pelatihan pencatatan makanan bagi responden.